Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan atas kehidupan setiap kita. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Jika setiap kita merasa diberkati melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk membagikan kembali, reshare kembali, sehingga apa yang memberkati setiap kita umat Tuhan juga boleh memberkati anak-anak Tuhan lainnya di berbagai-bagai kota, bahkan di berbagai-bagai negara. Karena saya percaya betul keberadaan kita harus tetap terus menjadi berkat. Bahkan melalui sosial media kita rindu untuk menguatkan orang lain, kita rindu untuk menjadi berkat buat orang lain. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang Tuhan Yesus jadikan buat setiap kami. Kami mengucap syukur kalau hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami memulai segala sesuatunya. Tuhan Yesus tolong setiap kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, besok adalah hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang dikhususkan buat kita orang-orang yang berkebangsaan Indonesia, ya kan, untuk memilih. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk memilih. Dan saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk libatkan Tuhan dalam kita memilih, ya, karena nasib bangsa kita ada di tangan setiap pemilih-pemilih, yaitu orang-orang Indonesia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, baik yang tinggal di dalam Indonesia sendiri maupun yang tinggal di luar negeri. Karena itu saya mengajak melalui renungan singkat yang akan saya bagikan secara khusus hari ini untuk libatkan Tuhan, karena besok secara khusus kita akan memilih pemimpin-pemimpin bangsa kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena itu ingat, apa yang harus kita lakukan adalah tetap libatkan Tuhan dalam pilihan kita. Pilihan kita mungkin tidak sama, pilihan kita boleh berbeda-beda, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi ketika kita akan memilih, saya mengajak setiap umat Tuhan berdoa. Biarkan Tuhan terlibat di dalam setiap pilihan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus memilih murid-muridnya, maka terlebih dahulu Tuhan Yesus berdoa. Lihat dalam Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat 12 dan ayat 13. Lukas 6 ayat 12 dan 13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ayat 13, perhatikan. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ketika kita akan memilih besok di tanggal 14 Februari 2024, apapun pilihan kita, siapapun yang kita pilih untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan, saudara libatkan Tuhan, berdoa terlebih dahulu, minta tuntunan Tuhan. Kita minta supaya Roh Kudus memimpin kita, kita minta supaya Roh Kudus mengarahkan hati kita, sehingga pemimpin yang tepat, pemimpin yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, itulah yang nanti akan terpilih. Alkitab mencatat ketika Yesus akan memilih 12 rasul, maka semalam-malaman Yesus berdoa. Itu sebabnya kita diajarkan untuk turut melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, terlebih ketika besok kita akan memilih pemimpin-pemimpin atas bangsa kita. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk melibatkan Tuhan.
Ya, dimanapun saudara berada, engkau yang mendengarkan renungan secara khusus di hari ini, karena besok kita akan memilih. Jangan golput, gunakan hak pilihmu saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya, dan libatkan Tuhan dalamnya. Kenapa kita perlu melibatkan Tuhan? Yang pertama, karena kita penuh dengan keterbatasan. Hari-hari ini ketika masuk dalam masa-masa pemilihan saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka ada banyak berseliweran, iya kan, di akun-akun sosial media kita, sehingga kita akhirnya dibuat bingung dengan pilihan kita. Tetapi ketika kita minta tuntunan Tuhan, kita berdoa, kita mau libatkan Tuhan dalam setiap pemilihan yang akan kita lakukan di bilik suara ini, maka biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kita, Tuhan sendiri yang berkarya di hati nurani kita, karena kita penuh dengan keterbatasan. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu, banyak mungkin kita salah memilih, tetapi kita punya Tuhan yang bisa mereka-rekakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi jangan sampai terpengaruh dengan berita-berita, jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang yang mungkin mengintimidasi. Makanya perlu sekali untuk berdoa. Karena dengan kita berdoa, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dengan berdoa kita mau melibatkan Tuhan. Tuhan, tuntun saya di bilik suara supaya saya tahu apa yang harus saya lakukan. Pemilihan ini ya saudara dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo libatkan Tuhan. Yang pertama, karena kita penuh dengan keterbatasan, kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan ketidaktahuan. Tapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan tidak terbatas, Tuhan tahu apa yang terbaik buat bangsa kita. Yang kedua, kenapa kita perlu melibatkan Tuhan? Agar kita tidak terintimidasi dengan kekhawatiran. Sehingga ketika kita memilih, kita mulai dengar berita-berita yang miring tentang pilihan kita, kita mulai khawatir, aduh kayaknya gue salah pilih. No. Ketika kita udah libatkan Tuhan, ketika kita udah berdoa, kita udah serahkan Tuhan, saya mau memilih di tanggal 14 nanti. Tuhan tolong saya, Tuhan tuntun saya, Tuhan arahkan saya. Sehingga pada akhirnya ketika kita memilih dalam tuntunan dan rencana Tuhan, maka terjadilah apa yang menjadi kegenapan Tuhan. Jangan khawatir. Karena itu kita perlu melibatkan Tuhan agar tidak terintimidasi dengan segala bentuk kekhawatiran. Kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa sebelum memilih, bahkan 1 hari sebelum kita memilih, kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mau libatkan Tuhan. Biar Tuhan ambil bagian di dalamnya, Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga ada hal-hal dahsyat yang terjadi ketika kita memilih. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu melibatkan Tuhan? Yang pertama, karena kita penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidaktahuan. Yang kedua, agar kita tidak terintimidasi dengan kekhawatiran. Mungkin kita bisa saja salah memilih, tetapi kita tidak khawatir, kita mau melangkah dengan kepastian karena kita udah serahkan sama Tuhan, kita udah melibatkan Tuhan, dan kita percaya yang terbaik yang berasal dari Tuhan yang terpilih. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu melibatkan Tuhan? Agar Tuhan ambil bagian dalam setiap tindakan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas katakan, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan semuanya untuk kebaikan. Ketika kita salah mungkin dalam memilih, tetapi kita memilih melibatkan Tuhan, maka Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, engkau mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebagai hamba Allah, saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo gunakan hak pilihmu besok. Datang ke TPS di mana Tuhan telah tetapkan kau tinggal di sana, dan libatkan Tuhan. Karena dengan kita melibatkan Tuhan, tanda kita berserah, tanda kita percaya Tuhan yang terbaik buat bangsa kami, yang terbaik buat Indonesia, maka jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami umat-Mu datang kepadamu, kami mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa ketika Yesus engkau memilih ke-12 rasul untuk ada di circle-Mu, maka engkau terlebih dahulu berdoa. Itu sebabnya kami juga mau berdoa sebelum kami menentukan pilihan kami di esok hari. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, tuntun kami dengan hati nurani. Tuhan, arahkan setiap kami sehingga kami tahu dan
kami memilih sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuntun setiap kami umat-Mu di dalam nama Yesus. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesanggupan, berikan kami hikmat. Karena kami tahu kami penuh dengan keterbatasan, kelemahan, ketidaktahuan. Tetapi semua terbuka di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong kami, tuntun kami, kami mau libatkan Tuhan dalam setiap hal dalam hidup kami, secara khusus di hari esok, di mana kami akan memilih pemimpin-pemimpin bagi bangsa kami. Kami berdoa sehingga pemimpin-pemimpin yang kelak akan kami pilih ya Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, maka jadilah apa yang Tuhan pandang baik bagi bangsa kami. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan terlibat dalam pemilihan ini, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, hamba juga berdoa buat setiap umat Tuhan. Beri mereka kekuatan, beri mereka damai, beri mereka sukacita. Kalau ada yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan, sehingga kami mengalami kuasa kesembuhan yang berasal daripada Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Terlebih ketika kita mengambil keputusan untuk memimpin, untuk memilih pemimpin atas bangsa kita 5 tahun ke depan. Berdoa, libatkan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun setiap kita. Selamat memilih di esok hari. Tuhan Yesus beserta kita. Haleluya.